Hai sobat, kali ini saya akan menceritakan cerita teror hantu bunuh diri sebelum 7 hari akhirnya menghilang. Sebelum itu jangan lupa subscribe and like. Jika kalian memiliki cerita bisa kirimkan ke email kita. Cerita ini kami tulis sendiri hanya untuk menghibur kalian. Tolong ambil pesan dan hikmah pada cerita kali ini. Lanjut aja ke ceritanya. Terima kasih. Malam sudah larut ketika Ibnu akhirnya tiba di depan rumahnya. Lampu-lampu jalan menerangi jalanan yang sepi, sementara suara cangkrik sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Dengan langkah kaki gontai, ia merogoh saku celananya untuk mencari kunci. Hari yang panjang dan melelahkan di kantor membuatnya ingin segera beristirahat. Saat Ibnu membuka pintu, kegelapan dan keheningan menyambutnya. Ia meraba-raba dinding untuk menyalakan lampu, lalu menghela napas panjang. Begitu cahaya menerangi ruangan tamu yang berantakan, tumpukan berkas kerja dan baju kotor tersebar di mana-mana, mengingatkan akan rutinitas yang terus berulang setiap hari. Ibnu terbangun dengan kaget. Suara-suara ibu dari luar memecahkan keheningan malam. Ia mengerjapkan mata, berusaha mengumpulkan kesadaran. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan penasaran bercampur cemas, Ibnu bergegas keluar rumah. Ia melihat kerumunan warga berkumpul di depan rumah tetangganya yang bernama Pak Yahya. Beberapa orang berbisik dengan wajah tegang, sementara yang lain tampak shock. Ibnu menerobos kerumunan, jantungnya berdegup kencang. Begitu sampai di depan, ia terpaku. Pemandangan di hadapannya membuat darahnya seolah membeku. Pak Yahya, tetangga yang selama ini dikenal sebagai pria ramah dan pendiam, tergantung tak bernyawa di langit-langit teras rumahnya. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam seolah tertidur dalam keabadian yang mengerikan. Ibnu merasa mual, ia mundur beberapa langkah. Kepalanya pening mencoba mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam benaknya. Mengapa Pak Yahya melakukan ini? Desa yang biasanya tenang dan asri kini dipenuhi suasana mencekam. Pepohonan rimbun yang biasanya menenangkan kini seolah menyimpan rahasia gelap. Suara-suara malam yang biasa terdengar merdu kini terasa menakutkan di telinga warga yang berkumpul. Ibnu menatap rumah Pak Yahya yang gelap dan sunyi. Ia teringat bahwa Pak Yahya memang tinggal seorang diri sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Tak ada yang menyangka kesepian bisa mendorong seorang ke titik ini. Malam itu tak seorang pun bisa tertidur nyenyak. Bisik-bisik tentang kejadian naas itu terus terdengar hingga fajar menyiram. Keesokan harinya seluruh desa berkumpul untuk pemakaman Pak Yahya. Langit kelabu seolah ikut berduka. Ibnu berdiri di antara para pelayat, matanya masih menyiratkan ketidakpercayaan. Saat Pak Yahya diturunkan ke liang lahat, isak tangis pecah di antara warga. Meski hidupnya menyendiri, ternyata Pak Yahya menyentuh banyak hati dengan kebaikannya yang diam. Setelah prosesi pemakaman selesai, Ibnu masih terpaku di depan makam yang masih basah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang mungkin tak akan pernah terjawab. Mengapa Pak Yahya memilih mengakhiri hidupnya? Apakah ada tanda-tanda yang terlewatkan? Malam setelah pemakaman Pak Yahya, Ibnu berbaring gelisah di tempat tidurnya. Pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian tragis yang baru saja mengguncang desa mereka. Setelah berjam-jam berguling tak nyenyak, akhirnya ia terlelap. Namun tidurnya jauh dari damai. Dalam mimpinya, Ibnu mendengar suara Pak Yahya yang terus-menerus memohon, "Tolong." Suara itu semakin keras dan menyakitkan, membuat Ibnu ingin berbangun tapi tidak mampu. Tiba-tiba Ibnu merasakan beban berat di dadanya. Ia mencoba membuka mata tapi tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. Ketika akhirnya ia berhasil membuka mata, pemandangan mengerikan menyambutnya. Pak Yahya dengan wajah pucat dan mata melotot tergantung tepat di atas Ibnu. Tubuhnya yang kaku berayun perlahan, sementara mulutnya terus mengumandangkan permohonan tolong. Ibnu ingin berteriak tapi suara tertahan di tenggorokan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berusaha keras menggerakkan tubuhnya, melawan ketakutan tak terlihat yang menahannya. Setelah perjuangan yang terasa berjam-jam, Ibnu akhirnya berhasil menggerakkan jarinya.
Seketika bayangan Pak Yahya menghilang. Ibnu terduduk di tempat tidurnya, terengah-engah dan gemetar. Ia menyadari bahwa itu hanya mimpi buruk dan pengalaman ketindihan, tapi rasa takut dan gelisah mencekam hatinya. Sisa malam itu, Ibnu habiskan dengan terjaga takut untuk menjamkan mata kembali. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah ini hanya hasil dari rasa bersalah, atau shock, atau halusinasi. Pagi hari Minggu yang cerah tak mampu mengusir kegelisahan yang masih menyelimuti Ibnu setelah mimpi buruknya semalam. Ia duduk di teras rumahnya, secangkir kopi panas di tangan, matanya menerawang jauh. Tiba-tiba langkah tergesa-gesa terdengar mendekat. Ibnu mengangkat pandangannya dan melihat Pak Arman. Tetangganya yang lain berjalan cepat ke arahnya. Wajah Pak Arman tampak pucat dan tegang. Ibnu panggil Pak Arman dengan suara bergetar. Ada apa yang kuceritakan padamu? Ibnu mempersilahkan Pak Arman duduk merasakan firasat tidak enak. Pak Arman menarik napas dalam-dalam sebelum bercerita. Tadi malam aku pulang lembur dari pabrik. Ketika melewati rumah Pak Yahya, aku melihat sesuatu. Ibnu mendengarkan dengan seksama, jantungnya berdebar kencang. Aku melihat Pak Yahya, lanjut Pak Arman. Suaranya nyaris berbisik. Dia berdiri di depan rumahnya pucat dan seperti transparan. Dia menatapku dan mulutnya tergerak seperti minta tolong. Aku sangat ketakutan dan langsung berlari pulang. Ibnu merasakan dingin menjalar di punggungnya. Cerita Pak Arman mirip sekali dengan mimpi buruknya semalam. Apakah menurutmu ini hanyalah halusinasi karena kita masih shock, Ibnu? Atau ada sesuatu yang tidak beres dengan kematian Pak Yahya? Tanya Pak Arman. Matanya menyiratkan ketakutan dan kebingungan. Ibnu terdiam, tidak tahu menjawab apa. Pikirannya berkecamuk mencoba mencerna kejanggalan yang semakin bertambah sejak kematian Pak Yahya. Ibnu menarik napas dan berusaha menenangkan diri dan pikiran rasional. Ia menatap Pak Arman yang masih tampak gelisah, lalu berkata dengan suara yang ia usahakan, Pak Arman, saya mengerti perasaan Bapak. Kejadian kemarin memang mengejutkan kita semua, tapi mungkin saja Bapak hanya kecapekan dan sedikit paranoid. Ibnu berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kita semua masih shock dengan kepergian Pak Yahya. Ditambah lagi Bapak sedang lelah setelah lembur. Mungkin pikirannya kita jadi lebih sensitif dan mudah membayangkan hal-hal yang tidak ada. Pak Arman mendengarkan dengan dahinya masih berkerut khawatir. Lagi pula Ibnu melanjutkan, kalau memang ada sesuatu yang tidak beres, pasti sudah ada tanda-tanda lain atau saksi lain. Mungkin sebaiknya kita fokus saja mendoakan arwah Pak Yahya. Meskipun berkata demikian, dalam hati Ibnu masih merasakan kegelisahan. Ia teringat akan mimpi buruknya semalam, tapi memutuskan untuk tidak menceritakan pada Pak Arman. Tak ada kegunaannya menambah ketakutan yang sudah ada. Malam Senin yang gelap dan sunyi menyelimuti desa. Ibnu, Pak Wahin, dan Pak Arman berkumpul untuk melaksanakan tugas ronda malam. Suasana terasa lebih mencekam dari biasanya, mengingat baru 2 hari berlalu sejak kematian tragis yang menimpa Pak Yahya. Mereka bertiga berjalan perlahan menyusuri jalan desa, senter di tangan dan pentungan kayu di pinggang. Angin malam dingin berhembus, membuat daun-daun bergesek dan menciptakan suara-suara yang membuat bulu kuduk merinding. Sepi sekali malam ini. Pak Wahin memecah keheningan. Suara terdengar sedikit gemetar. Pak Arman mengangguk, matanya terus waspada melihat sekeliling. Ia sepertinya warga masih takut keluar malam setelah kejadian itu. Ibnu berusaha tetap tenang meski ia bisa merasakan ketenangan di udara. Mereka terus berjalan hingga tiba di depan rumah Pak Yahya yang kini kosong dan gelap. Tiba-tiba mereka terdengar suara aneh dari arah rumah Pak Yahya, seperti suara pintu terbuka berderit pelan. Kalian dengar itu? Bisik Pak Arman. Wajahnya pucat. Ibnu dan Pak Wahin mengangguk perlahan. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari arah Pak Arman, seperti suara pintu berderit pelan.
kalian dengar itu?" bisik Pak Arman, wajahnya pucat pasi. Ibnu dan Pak Wahid mengangguk pelan. Ketiganya berdiri terpaku, ragu antara ingin mendekat atau berlari menjauh. Keheningan mencekam, dipecahkan oleh suara Pak Wahid yang berbisik, "Apa kita harus memeriksa?" Menelan ludah dengan susah payah. "Tapi bagaimana kalau itu hantu, Pak Yahya?" Ibnu berusaha tetap rasional meski jantungnya berdebar kencang. Berkata, "Jangan berpikiran macam-macam dulu, bisa saja kucing atau tikus, atau mungkin ada maling yang memanfaatkan rumah kosong." Tapi Ibnu, Pak Arman menyela, "Ingat ceritaku tempo hari, bagaimana kalau memang ada sesuatu yang tidak wajar?" Pak Wahid menimpali dengan suara bergetar, "Iya, aku juga pernah dengar dari istriku, katanya dia melihat bayangan aneh di jendela rumah Pak Yahya kemarin sore." Ibnu menghela napas panjang. "Baiklah, kita periksa sama-sama, tapi ingat, kita harus tetap waspada. Kalau memang ada maling, kita harus siap dan membendung maling." "Dan kalau bukan maling?" tanya Pak Arman, matanya membelalak ketakutan. Menjawab sambil menggenggam erat pantungannya, "Kita hadapi bersama, apapun itu. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita." Dengan ragu-ragu Pak Wahid dan Pak Arman mengangguk setuju. "Ayo," ajak Ibnu memimpin langkah menuju rumah Pak Yahya, "kita masuk bersama-sama." Ketika pria itu berjalan perlahan mendekati rumah senter, mereka menyorot ke arah pintu depan yang sedikit terbuka. Suara dari pintu kembali terdengar, membuat mereka berhenti sejenak. "Siap?" tanya Ibnu. Tangannya sudah menyentuh gagang pintu. Pak Wahid dan Pak Arman mengangguk tanpa suara, wajah mereka tegang penuh antisipasi. Ibnu menarik napas dalam-dalam lalu mendorong pintu hingga terbuka lebar. Cahaya senter mereka menyapu ruangan gelap di dalam. Untuk sesaat hanya kegelapan yang terlihat. Tiba-tiba, tepat di tengah ruangan, sebuah sosok putih tinggi besar muncul. Sosok itu berdiri diam terbungkus kain putih dari kepala hingga kaki, persis seperti pocong dalam cerita hantu lokal. Yang membuat lebih mengerikan, sosok ini jauh lebih tinggi dan besar dari ukuran manusia normal. "Woi!" Pak Arman berteriak keras, memecah keheningan malam. Tanpa berpikir panjang, ketika pria itu berbalik dan berlari sekencang-kencangnya, mereka bahkan tidak menutup pintu rumah Pak Yahya. Kaki mereka seolah memiliki tenaga ekstra, memacu tubuh mereka menjauh dari pemandangan mengerikan itu. "Ayo kita ke pos ronda," teriak Ibnu sela-sela napasnya yang tersengal. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Ketakutan membayangi setiap langkah mereka. Suara anjing menggonggong dan lampu-lampu. Akhirnya mereka tiba di pos ronda. Ketiganya tergopoh-gopoh, terengah-engah dan keringat dingin. Ibnu segera mengunci pintu pos ronda, sementara Pak Wahid dan Pak Arman terduduk lemas di kursi. "Apa itu tadi, Pak Wahid?" Suara bergetar hebat. Pak Arman hanya bisa menggelengkan kepala, wajahnya pucat. "Aku tidak percaya, kita baru saja melihat pocong." Ibnu meski juga ketakutan berusaha menenangkan diri dan berpikir jernih, tapi bagaimana mungkin pocong setinggi dan sebesar itu? Mereka bertiga terdiam, masih mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Suasana mencekam kini menyelimuti pos ronda, meninggalkan banyak pertanyaan jawab. Setelah beberapa saat duduk terdiam di pos ronda, ketakutan masih jelas terpancar di wajah ketiga pria itu. Keheningan malam yang mencekam semakin menambah rasa tidak nyaman mereka. Ibnu memecahkan kesunyian dengan suara pelan, "Mungkin sebaiknya kita pulang saja." Pak Wahid dan Pak Arman mengangguk. "Ya, lebih baik kita pulang." Pak Arman menyetujui, suara masih bergetar. Malam itu sudah cukup mengejutkan. Dengan hati-hati mereka keluar dari pos ronda. Mata mereka waspada melihat sekeliling, khawatir akan munculnya sosok mengerikan yang baru saja mereka lihat. Namun jalanan desa tampak sepi dan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka berjalan cepat menuju rumah masing-masing, sekali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Tak ada yang berani membicarakan kejadian di rumah Pak Yahya sepanjang jalan itu pulang. Ketika tiba di persimpangan tempat mereka berpisah, Ibnu berkata pelan, "Sebaiknya tidak menceritakan ini dahulu." Pak Wahid dan Pak Arman mengangguk setuju. Lalu mereka terpisah menuju rumah masing-masing. Malam itu berlalu tanpa ada kejadian lain yang mencurigakan. Ketika pria itu akhirnya berusaha
beristirahat di rumah mereka meski tidur mereka tidak nyenyak karena dihantui bayang-bayang sosok pocong itu yang mereka lihat. Keesokan paginya di desa kembali beraktivitas seperti biasa. Tak ada yang tahu tentang kejadian mengerikan yang dialami oleh petugas ronda malam itu. Selama beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, suasana desa kembali tenang. Ibnu, Pak Wahyu, dan Pak Arman memilih untuk tidak membicarakan apa yang mereka lihat, berharap bahwa itu hanyalah halusinasi akibat ketakutan dan kelelahan. Namun pada malam ke-7 setelah kematian Pak Yahya, ketenangan itu terterusi kembali. Ibnu terbangun di tengah malam. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasakan beban berat di dadanya, membuat sulit bernapas. Ketika ia mencoba membuka mata, tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Keadaan setengah sadar itu, Ibnu melihat sosok Pak Yahya yang pucat dan mengerikan tergantung tepat di atas tubuhnya. Mata Pak Yahya terbelalak lebar, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak. Dalam keadaan setengah sadar itu, Ibnu melihat sosok Pak Yahya yang pucat dan mengerikan tergantung tepat di atas tubuhnya. Mata Pak Yahya terbelalak lebar, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak. Tolong, serak itu terdengar membuat bulu kuduk Ibnu ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya masih tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap ngeri pada sosok Pak Yahya yang semakin mendekat ke wajahnya. Tolong aku, Pak Yahya. Kembali berbisik, kali ini lebih jelas. Dengan sekuat tenaga, Ibnu berusaha menggerakkan tubuhnya. Akhirnya setelah berjuang yang terasa berjam-jam, ia berhasil mengerahkan jarinya. Seketika sosok Pak Yahya menghilang. Ibnu terduduk di tempat tidurnya. Napasnya tersengal-sengal. Ia menyadari bahwa itu hanyalah mimpi, pengalaman ketindihan yang sama seperti yang ia alami sebelumnya. Namun kali ini terasa lebih nyata, lebih menakutkan, dan kata-kata Pak Yahya tergiang di telinganya. Tolong aku. Ibnu duduk terpaku di tempat tidurnya. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini hanya mimpi buruk biasa atau ada sesuatu yang Pak Yahya coba sampaikan? Haruskah ia menceritakan ini pada orang lain? Setelah beberapa saat mencoba menenangkan diri, hantu kembali menguasai Ibnu. Ia pun tertidur masih dengan perasaan gelisah. Dalam tidurnya, Ibnu bermimpi ia berada di sebuah tempat yang gelap dan berkabut. Di hadapannya sosok Pak Yahya yang muncul. Kali ini wajahnya tidak menakutkan seperti biasanya, melainkan dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. Pak Yahya membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang lemah namun jelas, "Ibnu, tolong sampaikan pada semua orang bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah di sini di dalam. Setelah kematian aku disiksa karena perbuatanku sendiri." Ibnu ingin bertanya lebih jauh, tapi sosok Pak Yahya mulai memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Pak Yahya menambahkan, "Hiduplah dengan baik, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu sendiri." Dengan itu, Ibnu terbangun. Sinar matahari menerobos melalui jendela kamarnya. Ia duduk terpaku mencerna mimpi buruk yang baru saja dialami. Pesan Pak Yahya tergiang jelas di telinganya, memberi perspektif baru tentang kehidupan dan kematian. Cerita tamat.